Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nabila dengan NIM 240599129 dari Program Studi Manajemen NK. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Optimasi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Topik ini berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya tujuan ke-8 yang berfokus pada penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting karena SDM merupakan penggerak utama pembangunan dan produktivitas suatu negara. Selanjutnya, latar belakang. SDGs merupakan agenda pembangunan global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu tujuan yang penting adalah tujuan ke-8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan layak bagi seluruh masyarakat. Namun dalam menghadapi kenyataannya, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan SDM, seperti rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, serta tingginya angka pengangguran. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi membuat persaingan kerja semakin ketat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi kebutuhan yang sangat penting agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan mampu bersaing di dunia kerja modern. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan mendasar utama yang menjadi dasar analisis ini. Yang pertama ada bagaimana hubungan antara pengembangan SDM dengan pencapaian SDG ke-8 secara makro. Yang kedua ada apa saja tantangan SDM Indonesia menghadapi disrupsi teknologi dan globalisasi. Dan yang ketiga ada seberapa krusial peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat terkait kualitas SDM. Selanjutnya, tujuan pertama dari penulisan ini adalah menganalisis pentingnya pengembangan SDM sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan mengetahui hambatan tersebut, kita dapat merumuskan solusi yang lebih tepat. Tujuan yang ketiga adalah membangun kesadaran generasi muda, khususnya mahasiswa, agar lebih siap menghadapi tantangan kerja, dunia kerja di masa depan melalui peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Selanjutnya ada SDM sebagai pilar SDGs. SDM merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Menurut Hasibuan, sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. SDM yang berkualitas akan mampu meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan inovasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, seminar, serta peningkatan keterampilan teknis maupun non-teknis. Dengan kualitas SDM yang baik, masyarakat akan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi nantinya, perubahan pasar kerja, dan persaingan global yang semakin kompetitif. Inilah alasan mengapa SDM disebut sebagai salah satu pilar utama dalam pencapaian tujuan SDGs, khususnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tantangan kualitas SDM. Meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan SDM. Tantangan pertama adalah skill gap atau kesenjangan keterampilan.
Banyak lulusan pendidikan yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi saat ini. Kondisi ini menyebabkan tenaga kerja itu kesulitan bersaing di pasar kerja. Tantangan yang kedua yaitu rendahnya disiplin dan etos kerja. Disiplin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Kurangnya kedisiplinan dapat berdampak pada rendahnya kualitas pekerjaan kinerja organisasi. Tantangan yang ketiga yaitu adalah akses pelatihan yang belum merata. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, terutama masyarakat yang berada di daerah terpencil. Akibatnya terjadi kesenjangan kualitas SDM antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi, maka produktivitas tenaga kerja akan sulit meningkat dan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi lebih sulit tercapai. Slide selanjutnya yaitu peran mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan SDM dan pencapaian SDGs. Peran pertama adalah sebagai agent of development atau agen pembangunan. Mahasiswa dapat menjadi jembatan antara dunia akademik dan masyarakat melalui kegiatan edukasi, pelatihan, pengabdian masyarakat, serta penyebaran informasi yang bermanfaat. Peran kedua adalah meningkatkan kompetensi diri atau self competence. Mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu mengembangkan berbagai soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan memecahkan masalah. Mahasiswa juga dapat mengikuti organisasi seminar, pelatihan, magang, dan berbagai kegiatan pengembangan diri lainnya. Dengan kompetensi yang baik, mahasiswa akan lebih siap memasuki dunia kerja dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Oke, hanya sekian presentasi saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulannya, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya SDGs tujuan ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM yang baik akan meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kualitas pendidikan, kesenjangan keterampilan, rendahnya etos kerja, dan terbatasnya akses pelatihan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas program pelatihan kerja. Lembaga pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sementara itu, mahasiswa dan generasi muda perlu meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan agar mampu bersaing di era globalisasi dan menjadi SDM yang unggul. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan sumber daya manusia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Oleh karena itu, pengembangan SDM harus menjadi prioritas bersama demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.